Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwanda. Dan perkenalkan, nama saya Putri. Kami akan membuat sebuah video tentang pemasangan dan pelepasan IUD serta pemasangan dan pelepasan KB implan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Bidan Wanda yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu dengan Ibu siapa? Perkenalkan Bu Bidan, saya Ibu Umi. Begini Ibu, saya berkeinginan untuk pasang KB IUD Ibu, tapi bisa Ibu jelaskan Ibu apa itu KB IUD Ibu, dan apakah ada efek samping jika saya pasang KB IUD itu Ibu? KB IUD itu adalah KB yang dipasang di dalam alat koordinata instrumenta. Nanti itu ada alat yang saya kasih masukkan. Terus jangka waktunya itu 5-10 tahun. Terus efek samping dari pemasangan IUD itu biasanya kram pada perut, terus sakit kepala, mual, dan darah haid itu lebih banyak daripada yang sebelumnya. KB IUD ini sendiri apa ya Bu? Kalau keuntungan KB IUD ini selain praktis dan bisa dapat mencegah kehamilan selama 5 atau 10 tahun, dia juga bisa dilepas kapan saja kalau misalkan siap mau hamil. Dan ini juga selain praktis, dia juga bisa langsung kembali ke masa subur ketika sudah dilepas. Begitu Bu. Apakah masih ada yang bertanya Bu? Tidak ada nih Bu. Saya siap ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwanda. Saya akan membuat sebuah video tentang pemasangan dan pelepasan IUD. Yang pertama, persiapkan alat dan dekatkan ke pasien. Ada bak partus, korentang. Dalam bak partus ada spekulum, gunting benang, sonde, klem aligator, dan tenakulum. Di kaki ada IUD, kapas cebok, bengkok, jeli, betadine, bak instrumen steril yang berisi dengan handscoon, APD, buk steril, waskom, dan tempat sampah. Setelah itu, tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu, memakai alat pelindung diri, kopi, kemudian celemek. Cuci tangan dengan penyangka di bawah air mengalir. Setelah itu, mencuci tangan di bawah air mengalir dengan 6 langkah. Gulung lengan baju sampai siku, lepaskan semua perhiasan. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara memutar, ujung jari, kemudian bilas, angin-anginkan, lalu keringkan dengan menggunakan handuk bersih dan kering. Setelah itu gunakan handscoon. Setelah itu mengatur posisi pasien secara litotomi. Tabe Ibu Di, cukup ke lutut Ibu. Setelah itu pasangkan duk steril. Tabe Ibu. Setelah itu bersihkan daerah vulva menggunakan kapas cebok. Bersihkan dari labia mayora kanan, buang.
labia miora kiri buang, dan dari klitoris sampai ke anus buang. Setelah itu lakukan PT untuk mengetahui posisi uterus. Setelah itu pasang spekulum. Lumasi spekulum menggunakan jeli. Kemudian masukkan. Tadi ibu tarik nafas ke ibu. Setelah itu kunci. Lalu masukkan tenakulum, jepit uterus dengan di jam 11 atau jam 1. Setelah itu masukkan sonde untuk mengetahui letak uterus. Di sini letaknya 7 cm. Setelah itu masukkan IUD ke dalam uterus. Pastikan IUD sudah masuk ke dalam selang sebelum dikeluarkan dari plastik. Lalu atur yang biru sesuai dengan garis sonde yang telah didapatkan, 7 cm. Lalu masukkan perlahan-lahan. Tapi ibu tarik nafas ibu di. Jika sudah, dorong plunger IUD. Lalu keluarkan perlahan-lahan. Setelah itu, gunting benang IUD 1 cm dari porsio. Menggunakan gunting benang. Jika sudah selesai pemasangan IUD, maka keluarkan alat dari alat genitalia ibu. Keluarkan tenakulum perlahan-lahan. Tabe ibu. Dan simpan dalam larutan kering. Setelah itu lepaskan kunci. Kemudian keluarkan perlahan-lahan dari alat genitalia ibu. Tabe ibu tarik nafas ke ibu. Mami saya kasih keluar alatku. Kemudian rendam dalam larutan klorin. Setelah itu bantu ibu untuk memakai pakaiannya kembali. Jadi saya ambil alat ibu. Tapi ibu saya bantu dipakai pakaiannya kembali. Kemudian bereskan semua alat yang telah digunakan. Rendam dalam larutan klorin. Buang ke tempat sampah. Kapas cebok juga. Setelah itu lepaskan sarung tangan secara terbalik ke dalam larutan klorin. Setelah itu lepaskan
semua APD. Kemudian cuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun, lalu dikeringkan dengan handuk bersih dan kering. Masuk telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, ujung jari. Kemudian bilas, angin-anginkan lalu keringkan menggunakan handuk bersih dan kering. Setelah itu lakukan pendokumentasian tindakan yang telah dilakukan. Setelah itu saya akan membuat video tentang pelepasan IUD. Yang pertama itu persiapan alat, ada bak partus yang berisi spekulum dan klem aligator, ada korentang, kasa, bengkok, kom, bak instrumen steril yang berisi sepasang handscoon, jelly dan betadine. Ada waskom, alat pelindung diri, dan duk steril serta tempat sampah. Setelah itu menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien, kemudian memakai alat pelindung diri, cuci tangan di bawah air mengalir dengan 6 langkah. Lipat lengan baju sampai siku, lepaskan semua aksesoris, kemudian basahi tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, ke ujung jari, kemudian bilas, angin-anginkan lalu keringkan menggunakan handuk bersih dan kering. Setelah itu pasang handscoon. Setelah itu atur posisi pasien secara litotomi. Sampai ibu tutup ibu. Kemudian bantu ibu untuk melepas pakaiannya. Tadi ibu melepas pakaian ke ibu. Lalu pasangkan duk steril. Setelah itu masukkan spekulum. Lumasi dengan jelly, lalu masukkan perlahan-lahan. Tapi ibu tarik nafas ke ibu. Kemudian kunci. Setelah itu bersihkan dengan menggunakan kasa sebanyak 2 atau 3 kali menggunakan betadine. Tuang ke dalam kom. Kemudian bersihkan vagina dengan menggunakan antiseptik sebanyak 2 sampai 3 kali. Sampai ibu Setelah itu tarik benang secara mantap dan hati-hati dengan menggunakan klem aligator. Tarik secara mantap tetapi hati-hati. Ibu setelah IUD keluar, perlihatkan kepada ibu. Ibu ini benang IUD ibu.
Letakkan ke dalam bengkok. Letakkan alat yang telah digunakan ke dalam waskom yang berisi larutan klorin. Setelah itu keluarkan perlahan-lahan spekulum. Coba ibu tarik nafas ke ibu. Rendam dalam larutan klorin. Setelah itu rapikan pasien, kemudian bereskan alat. Coba ibu Di, saya ambil alatku. Saya bantu pakai lantai ibu. Setelah itu bereskan semua alat yang telah digunakan. Buang alat-alat yang telah digunakan dalam tempat sampah dan masukkan ke dalam larutan klorin. Setelah itu lepaskan sarung tangan secara terbalik dan masukkan ke dalam larutan klorin. Setelah itu lepaskan APD. Saya Finasi Sugiarti, Sugiawati, kami dari Aktif dari kampus Aktif Aisyah. Ini kami akan melakukan pemilihan tugas, yaitu melakukan pemasangan dan pencabutan. Setelah itu cuci tangan kembali di bawah air mengalir dengan 6 langkah. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara memutar, ujung jari, kemudian bilas, angin-anginkan, lalu keringkan dengan menggunakan handuk bersih dan kering. Itulah tadi video dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Uni yang bertugas pada pagi hari ini. Maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wanda Bu Bidan. Oh, Ibu Wanda, maaf ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Ibu, saya kan baru habis melahirkan, tapi saya mau ber-KB dan saya menggunakan KB implan Ibu Bidan. Oh, Ibu mau pasang KB implan, tapi sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah tahu seperti apa itu KB implan dan apa efek samping jika Ibu menggunakan KB implan ini, Bu? Belum Ibu Bidan. Kebaikan jelaskan Ibu Di apa itu KB implan dan apa efek samping jika Ibu menggunakan KB implan ini, Bu Di. Jadi Ibu, KB implan itu adalah alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu digunakan selama 3 tahun Ibu. Jadi Ibu, KB implan ini nantinya akan dipasang di lengan atas tepatnya di bawah kulit Ibu Di. KB implan ini Ibu bentuknya kecil Ibu seperti korek api. Adapun efek samping dari KB implan ini Ibu adalah mungkin setelah dilakukan pemasangan KB implan, mungkin di daerah sekitar pemasangan KB itu Ibu akan merasakan nyeri di daerah pemasangan, dan mungkin Ibu akan melihat pembengkakan di daerah pemasangan KB implan Ibu Di. Dan mungkin Ibu akan merasakan sakit kepala, nyeri payudara, dan berat badan Ibu akan naik Ibu. Terus pada saat haid mungkin darah haid Ibu akan lebih banyak Ibu, dan mungkin menstruasi Ibu akan tidak teratur Ibu Di. Itu tadi penjelasan dari KB implan Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti dan Ibu bersedia untuk dipasangkan implan? Maaf Ibu, saya mau bertanya, apakah Ibu punya alergi terhadap obat? Iya. Tapi sebelumnya Ibu, apakah suami Ibu sudah mengizinkan Ibu untuk menggunakan KB implan ini Ibu? Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, mahasiswi Akademi Kebidanan Asia Kabupaten Pangkep. Di sini saya akan mempraktekkan cara pemasangan alat kontrasepsi bawah kulit atau biasa disebut dengan KB implan atau masyarakat Indonesia menyebutnya dengan KB susuk. Langkah pertama yaitu mempersilahkan pasien naik ke tempat tidur. Ibu Tabe silahkan naik ke tempat tidur Ibu Di. Setelah itu membantu pasien untuk menggulung lengan bajunya. Tabe Ibu Di, saya bantu gulung lengan baju tak. Setelah itu memasang sampirang untuk menjaga privasi pasien. Tutup, tutup, tutup. Setelah itu mempersiapkan alat. Adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu ada troli, ada baki, ada bak instrumen steril yang berisi satu pasang handspoon, satu buah spoit 3 cc yang digunakan untuk memasukkan lidokain, dan satu buah duk steril, ada nirbag, ada kom kecil yang digunakan untuk taruh betadine, terus ada plaster, ada kom tertutup yang berisi kapas, ada kom tertutup yang berisi kasa, terus ada implanet. Setelah itu ada pulpen, satu buah pulpen untuk memberi tanda pada daerah yang akan dilakukan pemasangan implan. Setelah itu ada tempat sampah, ada waskom yang berisi larutan klorin 0,5%, ada APD berupa celemek dan penutup kepala, dan ada pengalas. Setelah itu membuka kemasan implanet, lalu simpan di bak instrumen steril. Setelah itu buang ke tempat sampah non medis. Setelah itu mendekatkan alat ke dekat pasien. Setelah itu memakai APD. Setelah itu mencuci tangan di bawah air yang mengalir. Pertama-tama menggulung lengan baju sampai siku. Setelah itu membuka semua aksesoris seperti cincin, jam tangan, dan gelang. Lalu membasahi kedua telapak tangan, lalu mengambil sabun, mencuci dan menggosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, kuku jari, ibu jari secara bergantian, dan ujung-ujung jari. Setelah itu bilas, lalu angin-anginkan, lalu keringkan di handuk yang kering dan bersih. Setelah itu pasang pengalas di bawah daerah yang akan dilakukan pemasangan KB implan. Ibu, tabe Ibu Di, saya pasang dulu pengalas Ibu Di. Tabe Ibu angkat tangan saya Ibu. Iya Ibu. Setelah itu menggunakan handspoon dominan. Setelah itu masukkan lidokain ke dalam spoit. Buka tutup spoit secara tegak lurus. Lalu masukkan lidokain. Setelah itu keluarkan udara. Setelah itu tutup spoit.
Setelah itu memberikan tanda pada daerah yang akan dilakukan pemasangan pada implan. Cara mengukurnya yaitu dengan cara 2 jari di atas siku. Setelah itu memberi tanda. Setelah itu 1 jari. Setelah tanda pertama, lalu memberi tanda pada kiri dan kanan. Setelah itu, disinfeksi daerah yang akan dilakukan penyuntikan anestesi. Pertama, isi pom kecil dengan betadin. Setelah itu, mengambil kapas alkohol. Lalu celupkan di betadin. Setelah itu disinfeksi daerah yang akan dilakukan penyuntikan anestesi. Setelah itu buang kapas. Setelah itu memasang handscoon yang satunya. Setelah itu pasang duk steril. Tabe ibu di. Setelah itu lakukan penyuntikan anestesi. Buka. Setelah itu tusukkan jarum skoid dengan lubang jarum menghadap ke atas pada daerah yang telah diberi tanda. Setelah itu aspirasi. Apabila tidak ada darah, masukkan lidocain secara perlahan sambil mengeluarkan jarum skoid. Setelah itu lakukan pada daerah yang sebelahnya. Setelah itu aspirasi. Apabila tidak ada darah, masukkan lidocain secara perlahan sambil menarik jarum skoid. Setelah itu tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, menilai reaksi obat dengan menggunakan pinset dengan cara mencubit-cubit daerah yang telah dilakukan penyuntikan anestesi. Ibu ada dirasa sakit ibu. Apabila pasien sudah tidak merasakan sakit pada daerah penyuntikan, maka lakukan sayatan kecil pada daerah yang telah diberi tanda. Setelah itu mendorong trokar dengan lubang menghadap ke atas. Sampai batas, sampai garis batas. Setelah itu dorong trokar sambil mengeluarkan sampai ada tekanan. Setelah itu keluarkan trokar secara perlahan, jangan keluar. Setelah itu mendorong trokar tepat ke sebelah
ke bagian samping yang telah diberi tanda. Sampai batas garis. Setelah itu masukkan kapsul dengan cara mendorong, keluarkan secara perlahan. Setelah itu, pastikan kapsul sudah berada pada posisi bawah kulit dengan tepat. Setelah itu, keluarkan darah. Setelah itu, dep pada daerah sayatan agar tidak terjadi perdarahan. Setelah itu, tutup bekas sayatan dengan menggunakan kasa. Setelah itu, plester pada kasa. Setelah pemasangan KB implan selesai, bereskan alat dan bahan. Ibu, KB implan kita sudah saya pasang Ibu Di. Saya mau ambil alatku Ibu Di, KB Ibu Di. KB Ibu Di, angkat tangan tak Ibu. Simpan semua alat yang sudah terkontaminasi ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka APD. Setelah itu membuka handscoon secara terbalik, lalu simpan di larutan klorin 0,5%. Setelah itu mencuci tangan di bawah air yang mengalir. Keringkan lalu keringkan di handuk yang kering dan bersih. Setelah itu lakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Baik, saya akan melakukan praktik pencabutan KB implan. Langkah yang pertama yaitu mempersilahkan pasien untuk naik ke tempat tidur. Ibu, Tabe, silahkan naik ke tempat tidur Ibu Di. Setelah itu memasang sampiran untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu membantu pasien untuk menggulung lengan bajunya. Ibu, Tabe, saya bantu Ki. Tarik ke atas lengan baju Ibu Di. Setelah itu mempersiapkan alat. Adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu ada baki instrumen steril yang berisi satu pasang handscoon, klem U, spoil 3 cc untuk lidokain, terus ada duk steril, ada pisau sayat dan kom kecil yang digunakan untuk betadine, plester, mirbek, kapas kom tertutup yang berisi kasa, kom tertutup yang berisi kapas alkohol. Terus ada tempat sampah, ada waskom yang berisi larutan klorin 0,5%, ada APD berupa penutup kepala dan celemek, dan ada pengalas. Itu gimana? Setelah itu mendekatkan alat ke dekat pasien. Setelah itu memasang APD.
Setelah itu mencuci tangan di bawah air yang mengalir. Sebelum mencuci tangan, sebelumnya gulung lengan baju sampai siku. Lalu lepas semua aksesoris. Setelah itu basahi kedua tangan di bawah air yang mengalir. Lalu ambil sedikit sabun. Setelah itu cuci dan gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara bergantian, dan ujung-ujung jari. Setelah itu bilas, angin-anginkan, lalu keringkan di handuk yang kering dan bersih. Setelah itu pasang pengalas di bawah daerah yang akan dilakukan pencabutan KB implan. Ibu, tabe Ibu Di, saya pasang pengalas dulu Ibu Di, tabe. Itu pasang duk steril. Tabe Ibu Di. Setelah itu disinfeksi daerah yang akan dilakukan penyuntikan anestesi secara sirkuler. Tabe Ibu Di buang. Setelah itu lakukan penyuntikan anestesi dengan lubang jarum menghadap ke atas. Aspirasi, apabila tidak ada darah, masukkan lidokain secara perlahan sambil mengeluarkan jarum spoid, lalu lanjutkan ke sebelahnya. Aspirasi, apabila tidak ada darah, masukkan lidokain secara perlahan sambil mengeluarkan jarum spoid. Setelah itu tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, uji reaksi lidokain dengan menggunakan pinset anatomis dengan cara mencubit-cubit bagian telah dilakukan penyuntikan anestesi. Ibu, tabe ada dirasa sakit Ibu. Apabila obat sudah bereaksi, lakukan sayatan kecil. Ibu, tabe di. Setelah itu ambil klem U, lalu masukkan klem U pada daerah yang telah dilakukan sayatan kecil. Setelah itu tarik secara perlahan kapsul KB implan. Setelah itu perlihatkan pada pasien bahwa kapsul pertama sudah keluar. Ibu, tabe ini kapsul pertamanya sudah keluar Ibu Di. Setelah itu buang di nearbag. Setelah itu masukkan kembali klem U pada sayatan, lalu tarik kembali kapsul yang kedua secara perlahan. Setelah itu buang. Setelah itu keluarkan darah, lalu setelah itu dep sayatan agar tidak terjadi perdarahan. Setelah itu tutup luka sayatan dengan kasa, lalu berikan plester. Setelah itu rapikan pasien dan bereskan alat. Ibu, tabe saya sudah melepas kapsul KB implan Pak Ibu Di. Jadi saya mau ambil alatku Ibu Di. Tabe Ibu Di. Tabe Ibu. Masukkan semua alat yang sudah terkontaminasi ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka handphone secara terbalik, lalu celup, lalu simpan di larutan klorin 0,5%, lalu buka APD.
Setelah itu mencuci tangan di bawah air yang mengalir. Angin-anginkan lalu keringkan di handuk yang kering dan bersih. Setelah itu, lakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan.